Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya. Dan di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dan juga bereaksi ya mengenai konten yang dibuat oleh seorang pendeta yang bernama Risuli Lubis. Yang dimana dalam konten tersebut dia membahas saya gitu ya. Membahas saya dimana dia mengatakan, wah Julius ini kata-katanya dibuat manis tapi tujuannya jelek ya, seperti ini. Di sini saya sudah katakan berkali-kali, saya juga nggak berminat dengan Pak Risuli Lubis ataupun Saipudin atau siapapun. Tujuan dari kita membuat konten ini adalah mengedukasi. Karena bagi saya hidayah itu milik masing-masing. Ya, itu antara masing-masing personal dengan Allah Subhanahu wa taala itu hubungan pribadi. Saya nggak bisa campuri. Tetapi untuk mengedukasi orang itu kewajiban saya. Contoh saya punya teman atau saya melihat orang ini sudah mau kecelakaan. Dia tiba-tiba berdiri di tengah jalan dan ada mobil mau melintas ya, ada mobil mau melintas dan itu akan menabrak dia. Maka saya akan berteriak, "Oh, itu ada mobil," gitu. Entar ya, saya pasti akan bereaksi, berteriak, memanggil dia untuk segera pergi dari jalan tersebut atau saya ke sana untuk menarik dia keluar gitu. Menarik dia dari jalan supaya dia bisa aman, supaya dia tidak ditabrak. Itu tujuan kita membuat konten mengedukasi, terutama bagi teman-teman kita yang masih tersesat ya, masih tersesat atau masih oten. Ya, bisa kita katakan masih oten. Di mana alhamdulillah berkat konten-konten yang kita hadirkan, dulu itu mengalami penolakan yang sangat besar ya. Dulu saya mengalami penolakan yang luar biasa gitu. Saya sampai diancam ya, dimaki-maki sama orang karena kan saya taruh nomor WA saya sehingga banyak orang yang nge-WA dan dulu sampai ngancam-ngancam. Dan di awal-awal saya buat konten saya masukin gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah ikuti dari pertama kali di awal-awal ada beberapa yang agak aneh saya masukin gitu. Jadi dia punya chatting. Jadi chattingnya itu saya masukin ya, chattingnya, WhatsApp-nya, pesannya saya masukin jadikan konten biar kalian lihat gitu. Tetapi saya pikir udahlah kalau dijadikan konten semua, malah nanti konten isi konten saya itu semua malah jadi pesan WhatsApp yang dikirim oleh orang dengan mengancam gitu, atau orang yang telepon mengancam. Ya karena kita nggak bisa salahkan mereka. Bagi mereka itu adalah iman yang sudah mereka pegang dari mereka lahir. Tiba-tiba mereka melihat, wah dunia ini nggak seperti yang mereka sangka. Mereka pasti akan terguncang. Mereka akan shock gitu. Ternyata yang selama ini mereka yakini itu salah. Pasti akan ada reaksi ya dari dalam tubuhnya itu untuk kejang. Apalagi kalau orang yang punya roh gitu kan. Yang punya roh, titik-titik, maka dia akan kejang-kejang gitu. Nggak terima dengan pewartaan yang kita lakukan. Itu hal yang normal. Orang yang sudah nyaman, sudah ada di zona nyamannya, merasa tiba-tiba dunianya berubah gitu kan. Ternyata kenyataannya berubah. Sama kayak kalian gitu. Misalnya kalian selama ini nggak tahu apa-apa. Kalian nggak tahu orang tua kalian tuh rupanya bukan orang tua kandung. Kalian nyaman selama ini. Begitu tiba-tiba kalian mengetahui kenyataan bahwa ternyata orang tua kalian selama ini bukan orang tua kandung kalian. Pasti kalian akan terkejut, agak shock gitu ya. Ini yang sama dialami oleh para oten, dan saya maklumi itu. Jadi waktu penyerangannya luar biasa kencang di tahun lalu, saya maklumi, tapi sekarang saya udah mulai enjoy, dan biasanya saya jelasin pelan-pelan, dan alhamdulillah banyak yang sudah sadar. Tahun lalu saat KC berkasus ya, di bulan 9 dan bulan 10, saya kan bahas tentang KC, dan itu banyak sekali oten-oten yang ngamuk-ngamuk sama saya, dengan mengatakan KC itu benar, gitu kan, KC itu benar. Itu dari WA ada, dan dari dunia debat, ada beberapa yang ngotot membela KC, contohnya Pak Lius. Ya, Pak Lius Cornelius Alef Taf itu dulu membela KC dengan begitu gila. Tapi sekarang dia sadar, oh KC itu salah. KC memang salah dan dia sudah menerima hukumannya. Ya udah gitu. Begitu juga dengan yang WA terakhir mereka sudah sadar. Jadi kalau saya nanyain balik, gimana pendapat kalian jadinya sekarang KC mau divonis sekitar 6 tahun gitu.
Mereka bilang, ya udahlah biar aja dialami gitu kan. Mungkin memang itu jalan hidupnya. Jadi semua udah bisa move on gitu, udah bisa menerima kenyataan. Dan itu saya anggap sebagai satu hal yang luar biasa, artinya jeripaya kita berhasil. Ya, jeripaya kita berhasil, dan bagi para oten-oten terutama yang mungkin menikmati uang tersebut, artinya dia menikmati uang dari hasil menipu, mungkin dia akan paling shock. Contoh ada beberapa pendeta ya, yang saya bilang pengemis zaman now. Yang saya udah berapa kali bahas, kalau mereka ini pengemis zaman now, mereka pasti akan ngamuk. Sama kayak contoh gini, ada orang yang selama ini ngemis di lampu merah, selama ini udah berbulan-bulan dia ngemis, ya tiba-tiba dia digusur sama Satpol PP, ditangkapin sama Satpol PP, nggak boleh lagi ngemis di perempatan ini. Mereka pasti akan playing victim. Wah, masa saya mau ngemis aja nggak boleh gitu, pemerintah jahat gitu kan. Saya kan di sini ngemis bukan mencuri gitu kan. Saya juga di sini melakukan show gitu, misalnya dia nyanyi atau joget-joget dia di lampu merah gitu untuk mendapatkan donasi tersebut, untuk mendapatkan belas kasihan dari orang-orang yang lewat di lampu merah tersebut. Ya. Itu yang akan terjadi. Kita maklumi karena dia udah nyaman selama ini, setiap hari dia bisa mengantongi uang sekian. Setiap bulan bisa mengantongi sekian. Tiba-tiba kamu sadarkan, kamu ganggu, dia nggak akan terima. Dan saya nggak peduli gitu. Saya udah katakan, yang ingin saya sadarkan adalah para oten-oten. Kenapa saya lakukan itu? Supaya para oten-oten ini sadar gitu. Jangan mau ditipuin banyak orang-orang yang membutuhkan. Contoh, kita lihat pengemis di lampu merah. Ya, kalau dia cacat, masih oke. Ya, dia benar-benar membutuhkan bantuan. Layak dibantu, masih oke. Tetapi kalau masih sehat-sehat, ya, anggota tubuh masih lengkap, usia masih muda, masih kuat, minta-minta, ini kan kita kadang kesal gitu. Kalian juga mungkin akan lihat gitu kan, wah masih sehat walafiat tapi dia kok ngemis gitu. Dan malah kadang-kadang ada yang pengemisnya jauh lebih kaya dari kalian yang ngasih. Ya, sering kita melihat kejadian pengemisnya lebih kaya, punya rumah mewah, punya mobil. Sering ada kasus seperti itu, ternyata pengemisnya lebih kaya. Nah, ini yang terjadi juga di dunia lintas agama ini gitu. Yang dibantuin ternyata lebih kaya gitu. Jadi tujuan saya hanya ingin menyadarkan kepada teman-teman ya, terutama para oten-oten ini agar lebih peka kepada lingkungan kalian. Masih banyak yang lebih membutuhkan uluran tangan kalian. Baik itu di lingkungan kalian, mungkin anak-anak yatim, orang-orang yang sudah tua, yang sudah nggak bisa kerja gitu. Bahkan mungkin di Facebook atau dimanapun sering ya, itu orang-orang yang lagi sakit, yang butuh uluran kasih. Mungkin lebih efektif ke sana gitu. Ya, lebih efektif ke sana. Kalau pendeta itu juga udah dapat gaji kok. Dari gereja udah dapat gaji, terus kalau yang YouTube ini juga dia udah dapat pendapatan dari AdSense gitu. Udah dapat yang lumayan lah. Ya kalau kita bilang itu lumayan. Jangankan mereka, kayak saya saja yang lebih kecil ya, yang lebih kecil dari mereka ya lumayan gitu. Dan itu cukup untuk membantu orang lain. Ya, bahkan kita bisa membantu orang lain, dan berkali-kali saya juga selalu menanamkan hal itu kepada teman-teman, bahkan terhadap orang Kristen. Bagi teman-teman yang sudah lihat waktu saya ngobrol sama Edis juga langsung to the point bilang kan, kalau penghasilannya lumayan dia akan membantu orang lain gitu. Terus saya ajarkan supaya channelnya itu bisa dapat maksimal gitu kan. Jadi jadilah berkat bagi orang lain, jangan jadi musibah. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Jangan jadi musibah bagi orang lain yang taunya cuman meminta, ya, cuman taunya menyalahkan orang lain. Kadang-kadang mental oten ini masih banyak yang seperti itu, tapi bukan oten saja sih. Ya mungkin ini mental sebagian orang. Jadi belajarlah untuk tanggung jawab, bisa komitmen dengan kata-kata, dan jangan hanya bisa menyalahkan orang lain gitu. Saya cuman membongkar gitu. Ya, saya cuman membongkar, saya tunjukkan. Masalah oten mau percaya nggak percaya itu hak kalian. Saya cuman kasih nampak. Itu hak saya gitu untuk membantu orang supaya mereka sadar. Tapi kalau orang yang nggak mau sadar juga, ya saya nggak bisa maksa. Sama kayak orang yang saya bilang itu kan, dia di lampu di laji jalan ya, lagi lampu hijau di jalan. Saya udah bilang sama dia itu udah lampu hijau, mobil akan jalan. Kalau dia tetap ngotot mau di tengah jalan, mana tahu dia mau bunuh diri, saya mau ngapain gitu? Nggak bisa juga kan saya larang. Kita cuma bisa mengingatkan. Jadi jangan salahkan kita kalau kita terus menyuarakan kebenaran. Ya,
Kita terus menyuarakan kebenaran dan itu kita sertai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti dan analisa data. Jadi silakan dicek nanti kebenarannya. Ya. Terus masalah Rizuli Lubis komplain karena dikatakan anaknya itu memang makan banyak. Kan kita cross check. Kecuali kita nggak cross check. Anak Anda rupanya makan satu porsi aja gitu. Anak Anda memang makan satu porsi, bukan salah kita dong. Ya. Dia komplain dan membuat judul ini. Rela menjual anaknya. Di awal dia katakan, wah, masa difitnah. Kalau dia cuma makan tempe 10.000 udah bisa, anaknya yang makan banyak gitu. Padahal kita udah cross check sama anaknya waktu di sidang. Anaknya nggak makan gitu banyak kok. Dan itu kita kasih tahu. Rizuli Lubis ada buat video itu, kita tunjukkan, videonya ada, rekam digitalnya ada, bukan kita fitnah. Ada buktinya, Rizuli Lubis yang mengatakan anaknya banyak makan. Kenyataan anaknya nggak banyak makan. Jadi mau gimana gitu? Mungkin teman-teman yang simpulkan saja sendiri kan, biar teman-teman Oten yang lihat sendiri, anaknya itu benaran rakus nggak? Oke, ini mungkin saya putarkan sedikit, biar teman-teman lihat ya, bagaimana si Bisul Lubis ini berkata-kata. Begitu ceritanya, saudara. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mau dengar ya, biar jangan hoax ya. Apa pembicara orang ini di channel si Julius? Saya nggak tahu itu channel siapa, tapi dia mengaku-ngaku Julius lah. Saya nggak usah kasih tahu channelnya, takutnya Anda penasaran, Anda masuk ke sana. Karena dia subscribe-nya dikit. Kenapa saya nggak mau nanggapi orang ini? Maksudnya secara terus terang begitu, face to face atau lewat StreamYard ataupun lewat dulu kita Skype, nama Skype ya. Kenapa saya nggak mau nanggapinya? Saya maunya kan saya bilang kalau saya mau berdebat sama Ustadz Abdul Somad, ya sama orang-orang selepel itulah, masa saya berdiri ya, masa sekeren ini. Julius, aku aneh lihat kamu. Saya kira si Julius ini sepertinya omongannya itu robot ya. Kenapa? Karena kalau saya betul-betul meneliti, merenungkan, itu kayak orang nggak berpendidikan. Tapi kalau kita nggak menyimak dengan baik-baik, memang bahasanya bagus. Maksudnya susunan kata-katanya. Tapi isinya, maknanya itu buruk semua. Buruk, semuanya fitnah, dugaan-dugaan yang nggak ada fakta-fakta. Saipudin aja dibilang katanya kabur karena takut tangkap polisi, kan begitu, macam-macam lah ya kan. Padahal dia kan nggak tahu benar karena apa dia ke sana gitu. Dibilang nggak mungkin karena pelayanan, karena dia bilang kalau pelayanan. Oke ya, saya tanggapi dulu bentar. Ya, jadi dikatakan suara saya kayak robot dan saya dibilang mengincar subscriber. Malah paling konyol ya, dia nggak tahu ini channel apa ya. Ini karena channel berbeda ya. Ada beberapa channel saya pakai untuk video-video saya. Dan saya juga bingung kenapa orang patokannya itu subscriber. Saya punya beberapa channel yang kecil malah itu ngalahin channel-channel besar yang jauh. Ya, bahkan dulu channel-channel kecil saya kayak The Betters itu ngalahin HMC yang waktu itu HMC 60.000, The Betters masih 5.000, 6.000, dia udah ngalahin HMC. Dan itu nggak patokan, subscriber tuh nggak patokan, hanya orang bodoh yang berpikir subscriber tuh patokan. Yang kamu lihat itu jumlah view. Channel itu besar nggak besar dari jumlah view. Subscriber itu masalah waktu. Channel kamu udah lama, maka subscribernya akan nambah seiring waktu, karena banyak penonton nanti ganti email, dia akan subscribe lagi. Terus dia buat handphone baru ya, dia punya handphone baru, buat email baru, nanti dia subscribe lagi. Jadi subscriber kamu akan bertambah seiring waktu, itu hal yang biasa gitu, dan nggak pernah jadi patokan ya. Saya nggak pernah terlalu ngebet dengan subscriber, karena channel saya juga banyak, jadi saya juga bingung mau konsen yang mana gitu, kalau mau jujur bilang gitu ya. Agak bingung yang mana, dan dari awal kalau mau dilihat jumlah view, Rizuli Lubis itu cuma besar saat membahas KC. Saat dia nggak membahas KC, dia itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada yang nonton. Dan saya nggak pernah ngincar gitu, nggak pernah mau ngajak kamu debat ya. Tadi seakan-akan dibuat saya ngajak dia debat, nggak pernah saya ngajak dia debat. Yang ngajak dia debat itu Nandar. Karena bagi saya itu nggak kelas. Ya nggak kelas cuman debat sama orang kayak Rizuli Lubis ya. Terus dia bilang, wah dia lihat tampang dia gitu kan. Harusnya dia berdebat sama Ustadz Abdul Somad gitu.
Ini kan konyol ya, merasa dirinya terlalu tinggi, pencapaian kamu apa? Terus merasa, wah dia itu pendeta besar. Saya malah konyol melihat orang-orang seperti ini yang selalu merasa dirinya besar gitu. Kamu udah berapa lama pelayanan, tapi apa yang sudah kamu capai, apa yang sudah kamu lakukan untuk agama kamu? Coba Risuli Lubis pikirkan, apa yang sudah kamu lakukan? Ya, terus dari awal udah saya bilang, saya nggak pernah ngajak dia debat ya, kok tiba-tiba nama saya ditarik. Terus kalau masalah dia debat sama Nandar, itu kan dia yang oke kan. Ada videonya, ada buktinya. Dia yang bilang, oke nanti kita di Ciamis, kita ketemu, kita langsung debat langsung gitu kan. Langsung kita diskusi di sana. Kamu yang mengokekan. Tiba-tiba waktu hari H kamu yang hilang, sekarang kamu alasan nggak mau sama Nandar gitu ya. Misalnya dia buat alasan, oh saya nggak mau sama Nandar berdebat, bukan kelas saya. Itu kan kamu menjilat ludah kamu sendiri, coy. Kalau memang nggak mau, dari awal nggak mau. Ya, waktu Nandar masuk ke room kamu, langsung kamu bilang, oh saya nggak kelas debat sama kamu Nandar, saya nggak mau. Minimal sama Ustadz Abdul Somad gitu. Ya udah, orang clear gitu. Artinya dari awal kamu memang nggak mau. Ini kamu kemarin bilangnya oke, nanti di Ciamis. Begitu di Ciamis kamu ngumpet di dalam hotel, nggak berani datang, pakai alasan, nggak bisa masuk ke ruang sidang. Padahal kalau memang niatnya mau ketemu Nandar, mau debat, benar-benar mau tanggung jawab ya, mau tanggung jawab dengan apa yang udah kamu omongin, ya telepon, jumpa di luar atau apa gitu kan. Balikkan bolanya ke Nandar. Kalau memang Nandar yang nggak mau keluar, ya kamu tinggal bilang, ya Nandar gimana saya mau masuk ke dalam nggak bisa. Kamu yang bisa keluar. Kalau kamu memang nggak bisa keluar, artinya kamu nggak mau berdebat ya, clear, oke selesai gitu. Jadi jadilah orang yang bertanggung jawab. Ada solusi, ada penyelesaian, jelas gitu. Ya ini kan bacot-bacot aja gitu. Wah kelasnya ini, kamu siapa Risuli Lubis? Saya malah malu kalau ketemu orang kayak kamu gitu ya. Dan ada beberapa statementnya yang konyol ya. Ini kita saksikan lagi biar teman-teman lihat. Kan dia nggak bisa bahasa Inggris, emang nggak bisa di sana bahasa Indonesia, ya kan? Nah, ini orang si Julius ini harusnya pergi kemana-mana gitu loh. Saya nggak tahu dia udah kemana aja ya. Kalau saya sudah ke Timur Tengah, sudah ke Israel, sudah ke Mesir, sudah ke perbatasan Mesir, apa itu namanya, sudah ke Ethiopia, macam-macam ya tempat ya. Sudah khotbah di Jepang. Di Jepang saya khotbah bahasa Indonesia. Saya pun kaget, padahal yang hadir itu ada orang Amerika, ada orang Jepang, ada orang yang lain dari Amerika, karena saya tahu dari warna kulit ya, sehingga saya tahu itu bukan orang Amerika. Tapi tetap bahasa Indonesia. Cuma pastornya bilang, Pastor Caleb waktu itu bilang begini sama saya, Pak, kalau Bapak khotbah jangan kayak Skansen. Skansen itu ya itu kereta cepat yang dari Tokyo ke apa namanya Hiroshima Nagasaki ya, waktu yang dibom ya. Dibom apa? Ya, sejak kapan Shinkansen itu jadi cuman Tokyo ke Hiroshima dan Nagasaki ya? Shinkansen itu JL Train itu menghubungkan semua wilayah Jepang loh. Ya, itu menghubungkan semua wilayah Jepang, JR Train. Terus saya nggak tahu ya dia ini benaran atau bullshit aja gitu kan. Dia diundang gitu. Oke lah kita nggak percaya karena pendeta itu biasa kadang-kadang ada yang mengundang walaupun kamu cuma pendeta kroco, tetapi mungkin di sana mereka kekurangan pembicara, ya udah dikirim dari Indonesia, bisa aja gitu kan diundang yang dari Indonesia. Terus dia tanya, saya sudah pernah kemana saja ya. Jadi kalau mau bandingin pergi kemana saja, saya bukan mau sombong. Nggak kelas Pak, nggak kelas saya sama Anda gitu ya. Saya kalau pergi malah benar-benar itu lumayan lama dan itu uang saya, Pak. Bedanya saya dengan Anda, ya di sini saya dengan bangga mengatakan saya dari kecil udah berangkat kemana-mana. Ya karena memang itu privilege dari orang tua ya. Lahir dari keluarga yang lumayan. Terus setelah saya bisa cari duit sendiri, ya saya jalan-jalan juga gitu. Saya menikmati hidup saya. Yang pasti itu hasil kerja keras saya. Berbeda dengan Anda, hasil dari ya. Jadi bedakan, Pak. Kalau cuman modalnya itu minta sama orang gitu kan, minta tangan di bawah minta sama orang, dari hasil jadi pendeta nipu-nipu, ya saya juga bingung apa yang mau dibanggakan. Ya, apa yang mau dibanggakan gitu. Jadi pendeta dengan modal nipu sana nipu sini. Bullshit gitu ya. Jadi memalukan gitu. Bagi saya itu memalukan. Saya entah kenapa sejak di dunia debat ini agak sedikit kesel gitu melihat orang-orang seperti ini karena dulu
Ya, walaupun sampai sekarang ya, dulu yang kenalan-kenalan saya sampai sekarang tuh masih saya hormati. Mantan pendeta-pendeta saya dulu tuh masih saya hormati. Sampai detik ini saya masih hormat dan kadang-kadang saya masih bisa ngajak makan siang mereka. Mantan pendeta-pendeta saya dulu karena saya tahu betul-betul mereka tuh punya hati melayani. Ya, dulu pendeta saya ya, nggak usah saya sebut nama, nggak enak. Itu saya sampai sekarang salut lihat dia. Dia lagi ngobrol sama kita sesibuk apapun, begitu istrinya mau masuk mobil, dia lari. Bukain pintu mobil. Nggak pernah dia biarkan istrinya buka pintu mobil. Selalu dia yang bukain. Nyampe pun dia yang bukain. Selalu mengutamakan istrinya. Saya salut gitu. Sebagai manusia, saya anggap mereka luar biasa. Ya, mereka orang luar biasa, ramah, nggak pernah ada keangkuhan, nggak pernah sombong gitu kan. Wah, saya udah melayani berapa. Ada beberapa pendeta yang sampai ribuan, sampai puluhan ribu jemaatnya. Dan itu bos-bos besar yang mendengarkan dia ngomong. Nggak ada seperti yang di dunia YouTube ini gitu. Ya, saya waktu ikut pelayanan melihat bos-bos loh, konglomerat. Yang kalau saya sebut teman-teman tahu karena perusahaan dia itu udah kelas nasional gitu ya, masuk berita punya, masuk iklan juga gitu. Itu bos-bosnya waktu pelayanan ngangkat kursi, jorok-jorok juga gitu. Lagi becek-becek ngangkat kursi, ya, pakai senter juga untuk waktu malam jadi tukang parkir gitu kan, arahkan orang yang ke KKR. Itu bos-bos besar, nggak ada istilahnya gaya-gaya seperti wah ini jas saya keren gitu kan, wah lihat ini tampang saya keren gitu, ngaco gitu. Ya ini kok terakhir Risuri Lubis jadi mirip sama Luga juga sedikit-dikit ya, jadi agak kayak mirip sama Luga mungkin karena satu pabrik ya, sejenis ini orangnya. Jadi saya ingin katakan kalau mau lomba pergi kemana ya ambil waktu, kita kasih nampak paspor kita, keluarkan semua paspor kita, nanti kan nampak track recordnya kamu udah pernah kemana saja. Tapi nggak usah lah ya, memalukan juga gitu, menang sama orang seperti ini. Cuman yang ingin saya sampaikan, Anda itu jalan-jalan dari mana? Coba Anda renungkan. Sebelum Anda jadi pendeta, Anda pergi kemana? Gitu aja. Sebelum Anda jadi pendeta, Anda udah kemana saja? Dari hasil Anda kerja dulu sebelum Anda jadi pendeta. Anda kan bukan langsung jadi pendeta dari Anda lahir kan? Dan setahu saya Anda jadi pendeta juga baru berapa tahun terakhir ini gitu kan? Karena melihat fenomena menjadi pendeta itu hidupnya gampang. Anda merusak nama pendeta. Masih banyak pendeta bagus itu di luar sana yang benar-benar humble gitu. Itulah yang saya bilang, saya kenal beberapa pendeta. Waktu kita kasih sesuatu, apa dia bilang? Dia nggak bisa terima, ya. Dia mau nanyak dulu ke atas, ya. Artinya ke sinodenya, dia nanyakin ke sinodenya dulu, atau dia mau berdoa dulu. Dia bilang, oke, saya doa dulu ya. Saya bawa dalam doa dulu. Saya mau nanyak sama Yesus, boleh nggak nih saya terima barang ini? Kalau kita bilang itu cuma basa-basi, buktinya ada yang tolak. Dulu saya pikir, oh ini mungkin basa-basi gitu kan, gaya-gayaan aja. Nanyak dulu dengan sinodenya gitu. Tapi ujung-ujungnya biasa diambil gitu kan. Pasti saya mikir gitu. Tetapi kenyataannya saya lihat, karena saya ngikuti ya, saya dekat, lumayan dekat sama mereka, banyak juga yang ditolak gitu. Jadi ada 10 orang ngasih, 4-3-nya ditolak. Dan bukan karena dia barangnya murah gitu. Itu ada beberapa yang lebih mahal lagi gitu. Ditolakin. Luar biasa, saya pikir, wah, salut gitu. Tetapi yang di dunia YouTube nih entah kenapa gembel-gembel yang tiba-tiba pingin jadi orang kaya gitu. Jadi norak. Ya, sebenarnya jadi norak gitu. Gembel-gembel yang berusaha tampil kaya. Ya, ngaco. Oke, kita lanjutin lagi apa yang dikatakan oleh Risuli Lubis ini. Ya mungkin dia ngamuk gara-gara saya nutup nih ya, dianggap menutup rezeki dia nih. Apa itu sekutu ya? Itu mungkin ada 1000 kilometer, tapi dia hanya 4 jam nyampe. Jadi kecepatan seperti pesawat begitu. Jadi jangan begitu Pak. Karena nanti alatnya itu teknologinya nggak bisa menerjemahkan ya. Sekarang pun di YouTube udah gitu loh. Iya, udah diterjemahkan di situnya. Apa yang kita omong dia ngomong duluan. Belum kita buka YouTube-nya udah. Tapi kadang-kadang tulisannya salah-salah. Ya gitu, kalau kita kecepatan ngomong katanya bisa salah gitu. Saya pun kaget loh saudara. Saya ngomong, tahu mereka. Amin, amin gitu. Yang bule, yang ini. Waktu saya ngomong apa? Waktu saya mau nikah, saya bilang saya tidak pakai cincin perkawinan karena waktu itu memang kami remaja ngontrak di gang kecil dan memang tidak punya uang, habis diberkati udah masuk ke rumah kontrakan, kami tidak ada bulan madu, jangankan bulan madu pun nggak punya ya kan. Jadi saya katakan demikian, terus saya cerita lagi. Waktu itu saya suruh berhenti kerja karena
Kalau dia kerja pergi pagi pulang malam, saya masak, saya makan, terus gimana melayani, gitu loh, ya kan? Akhirnya dia setuju, tapi dengan perdebatan dulu, karena dia bilang makan apa, cuma 4 orang, kulitnya 4.000, lo makan nasi, gue bilang, lah uang dari mana? Ya, di sini dia sendiri yang menjelaskan kan bahwa ternyata itu dulu dia ya bukan siapa-siapa gitu. Ya, dia ini cuman orang susah yang rumahnya juga ngontrak gitu kan. Saya bukan menyepelekan gitu. Artinya kan memang Anda dapat sesuatu tuh dari jadi pendeta. Anda dapat sesuatu tuh harus Anda akui gitu. Jangan malu, akui bahwa Anda itu bisa dapat kekayaan tuh ya dari menjual Tuhan gitu. Jadi bukan hanya menjual anak Anda gitu kan. Kan kasarnya Anda menjual Tuhan. Supaya apa? Supaya Anda bisa gendut, supaya Anda bisa kaya gitu kan. Ya Anda sendiri nih ngakui kalau dulu Anda susah, Anda nggak punya usaha gitu. Ya, tapi dari mana? Dari itu jemaatnya cuma 4, saya sampai wow, jemaatnya sedih sekali ya, cuman ada 4 orang ini gimana sih Risuli Lubis kok jemaat Anda sedikit sekali ini, Anda gimana jadi pendeta ya? Saya sampai ketawa ini. Ya, jadi saya dulu ngurusin orang juga lebih banyak ya di gereja itu, ya mungkin karena saya yang muda, yang lain udah tua-tua, malas ngurusin, mereka suruh saya ngurusin, ya 4 orang saya malah ketawa, Pak, Anda sebenarnya jadi gembala atau jadi gembel gitu ya. Jadi yang sampai sekarang juga jemaatnya juga nggak banyak-banyak amat, dia buat di rumahnya itu kan, yang kita lihat si Risuli Lubis ini sering buat di rumahnya, dan ya Anda harus akui kalau Anda mendapatkan kekayaan itu dari jualan Tuhan Anda. Ini kan Anda menjual Tuhan gitu. Pekerjaan Anda apa? Penjual Tuhan. Harus Anda akui gitu. Belajarlah dari Rudy Yones. Rudy Yones tuh mengakui apa yang dia lakukan. Contoh saya bilang, kamu dapat duit dari jualan koyo. Ya udah, diakui kok. Jadi jualan koyo, ya maksudnya berdebat gitu kan. Cuman dari modal koar-koar. Kalau yang dulu dia gagal semua, dari koar-koar ini dia berhasil, ya mungkin talenta dia di situ gitu. Ya talenta Anda juga di sini, cuman talenta Anda ini kadang-kadang kelewatan nih Pak Risuli Lubis. Ya, Anda ke jalan-jalan, maksain orang untuk percaya Anda gitu. Ya, ini memang kelebihan Anda juga sih, itu talenta juga. Muka tebal itu talenta. Harus kita akui, muka tebal itu talenta, nggak semua orang bisa. Dan memang harusnya itu Anda salurkan ke tempat yang lebih bagus, jadi salesman kayak atau jadi apa gitu ya. Anda berbakat itu, sales MLM gitu, biar cepat naiknya gitu. MLM itu kan makin tinggi makin bagus. Karena Anda punya bakat, gitu kan, maju terus, pantang mundur gitu. Kadang saya salut juga orang-orang seperti ini, ya, bisa bisa tanpa rasa malu, ya, tanpa rasa malu berani minta, berani hajar terus padahal nggak punya kemampuan gitu, lari dari nandar. Saya sampai ketawa gitu ya, beneran lari dia gitu, udah bilang oke besok ketemu, tiba-tiba hari H ngumpet. Ya nggak tahu ini benar-benar mirip Luga gitu kan. Luga juga sama, debat di Jogja, oke udah diterima uang transfernya, hotelnya udah dibookingin, pesawatnya sudah dibeliin, tiba-tiba hilang, tiba-tiba ya malamnya langsung nggak jadi pergi, enak aja gitu. Maksudnya ninggalkannya itu seperti nggak ada beban. Padahal yang kamu omong ini ada jejak digital. Biasanya orang mau nggak mau gitu kan, waduh aku udah terlanjur janji. Orang semua udah tahu, udahlah hadapi saja, walaupun babak belur hadapi saja lah. Paling pintar-pintar bertahan aja lah supaya nggak memalukan gitu kan. Kita kalau udah buat janji pasti gitu. Waduh, aku udah janji besok harus sama dia gini, berdebat. Padahal aku nggak ada persiapan, tapi gimana lah ya, udah janji, ya udah hadapi gitu. Walaupun babak belur, atau ya bertahan aja lah, minimal jangan sampai babak belur kali gitu. Karena kenapa? Janji itu harus dituntaskan coy. Itulah kenapa di Islam kita insya Allah. Ya, insya Allah gitu. Kalau di kalian kan itu janji itu hutang. Ini gimana sih para oten ini kadang-kadang ngaco ya. Oke, di sini ada Bang Heri yang agak menggunakan namanya ganti-ganti tapi nggak bisa nampak. Assalamualaikum Bang Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku lagi nanggapi si Risuli Lubis, dia komplain sama aku. Dia bilang dia mana ada jual anaknya. Ya dia jangankan anaknya, Tuhannya aja dijual kok, bukan hanya anaknya kan. Dan kita cuma bongkar fakta. Masalah orang mau percaya nggak mau percaya kan urusan para oten-oten gitu kan. Aku mengistilah jual anak. Bukan aku yang nulis, lo lihat ini. Ini kan beneran jual anak ya. Anaknya dibilang makan banyak, padahal anaknya cuma makan satu pun bisanya. Ya, nih. Komplain dia sama aku. Terus dia bilang itu Julius mau apa aja ya.
mau naikin subscriber aja. Perasaan aku nggak pernah mau ya gitu ya, yang gituan. Channelku Se- aja se- ada beberapa, dan aku juga nggak Sehebat peduli mau. sehebat apa dia buat jadi pansos? Itulah dia bilang gini, dia bilang nggak pantas gitu debat sama aku gitu. Dia maunya sama Ustadz Abdul Somad. Perasaan aku nggak pernah nantang dia kan. Mana pernah aku nantang dia. Yang nantang dia Nandar. Dan itu dia yang Lah, okekan. Dia yang okekan loh. Terus dia kabur. Sekarang dia alasannya dia nggak level. Levelnya itu harusnya sama Ustadz Abdul Somad yang terkenal gitu. Ya, kalau gitu ya jangan terima tantangan Nandar gitu. Kamu udah terima tes kok tes lari ombak gitu. dulu lah, bilang tes ombak dulu. Nanti ketemu yang master malu. Dipertaruhkan agamamu lu bis. Aduh, gimana sih? Yang kecil-kecil dulu lah. Nandal aja belum belum ada lawan itu. Ya kan Jul? Jul. Woi, mana dia? Ini loh. Jul, halo. Akhirnya kita sendiri di sini. Si Jul tak kemana. Jul, Jul. Jul, Kepental. halo. Ah, ya. Kemana Iya, kok? nggak kepental aku. Sulit Entah kali. kenapa signalnya. Jul aku Discord. Iya. Iya, jadi ini ya, kita bisa lihat ya kalau memang kamu merasa diri kamu tinggi, dari awal jangan terima. Waktu Nandar masuk langsung kamu bilang, "Oh, Nandar, saya nggak kelas lawan kamu. Kamu harus lawan yang lain aja gitu. Atau kamu naik kelas dulu, nanti baru hadapi saya." Jangan kamu sesumbar, oke, terus kamu bilang sekarang alasannya nggak kelas. Aneh gitu. Kalau memang nggak mau dari awal tolak. Jelas gitu kan? Iya. Enggak, dia tuh nggak mikir. Mikirnya gini loh. Ini kan kalau dia nantangin yang gede-gede lah. Kan ini kita pas kelas curu-curunya nih kan. Dia kan pendeta, kita kan bukan pendeta. Terus kalau dia apa namanya ngelawan yang besar itu kan pertaruhkan agama dia sendiri gitu. Kasihan dong, kok tiba-tiba dia dipermalukan, nggak bisa apa-apa kan gitu. Mending kecil-kecil dulu lah, kecil-kecil bisa menunjukkan, oh ya ternyata kelasnya bagus gitu kan. Kelasnya Tapi memang ini kelas kebiasaan loh, internasional. kebiasaan orang-orang mereka ini seperti ini ya. Lu tahu nggak kayak Iya, Gracia Pelo, Bang? Gracia ya, Pelo itu kan banyak si siapa? Di King Enes itu kan banyak benar. bacot aja ya. Dulu si Samuel dari Ones tuh nantangi di King Enes melalui aku. Dia minta tolong WA kan ke dia, aturkan waktu gitu kan. Berani nggak si di King Enes nih lawan si Samuel? Terus si di King Enes ini nulisnya gini, belum kelasnya si Samuel menantang saya gitu ya, belum kelasnya. Jadi dia bilang suruh dulu dia buat video monolog beberapa dan tantangin dulu pendebat yang lain gitu. Oke, aku bilang ya, aku sampaikan lah sama Samuel. Samuelnya nggak keberatan gitu. Ya Samuelnya nggak keberatan. Jadi aku bilang ada beberapa orang Kristen ini masih mending, masih bisa komitmen lah. Kayak Rudy Yohanes, Samuel tuh masih oke. Ya udah aku sampaikan. Terus Samuel nanya aku mau gimana gitu. Aku bilang ya udah kalau nggak debat dulu sama beberapa orang Kristen yang Trinitas gitu kan. Itulah dia debat sama Rudy Yohanes, sama Abdullah dulu ya, ada beberapa orang Kristen lah yang debat, terus dia juga monolog di tempatku. Di tempatku beberapa kali monolog. Oke, selesai itu kan kita kirim buktinya, udah kita kerjakan dong. Udah kita kerjakan, Hmm. kita kirim ke Diki Ngenes. Bukti-bukti kalau si Samuel ini udah nantangin ini ya. Udah nantangin dan udah debat, udah buat monolog. Tiba-tiba Diki Ngenesnya cuma read, nggak mau balas lagi. Terus tiba-tiba besoknya dia sama grup dia bilang, Julius ini tukang adu domba. Loh, ini gimana sih kok jadi gue yang salah gitu kan? Itulah gimana ya? Itu memang apa ya? Aku pun selalu punya ini, punya kata-kata mutiara itu. Jadi kata-kata mutiara itu adalah orang manusia itu yang dipegang omongannya. Ular itu yang dipegang kepalanya. Monyet itu yang dipegang ekornya. Jadi sekarang orang ini apa yang mau dipegang dari dia? Omongannya, kepalanya, apa ekornya? Gitu kan.
Ya kalau omongannya udah nggak bisa dipegang, ya bukan orang lah. Kayak mana coba? Itulah aku sampai Betul kan? bilang sama dia, kalau memang dari awal dia nggak mau nantangin, nggak mau terima Samuel, ya bilang aja gitu. Terus kedua, kalau memang dari awal nggak mau gua yang jadi kayak moderator atau mediasinya, ya bilang dari awal, oh saya nggak mau lah si Julius ini nggak bagus gitu, karena dia Muslim gitu. Jelas Nggak gitu. paten, nggak paten. Ini Nggak paten, ini nggak paten. tiba-tiba, iya tiba-tiba dari awal udah terima, giliran kita tagih, ya udah kita mau tagih, malah dengan gampangnya bilang, oh kamu tukang adu domba, saya nggak mau debat sama dia. Loh ini gimana sih gitu? Lah, Ini kan ini orang nggak ada tanggung jawab gitu. Ibaratnya kamu suruh orang melakukan sesuatu, ya. Misalnya kamu kontraktor nih, kita suruh, oke, kamu buktikan dulu, kamu tuh punya izin ya, lengkapi dulu izin-izin kamu. Nanti baru kita kasih kerja. Udah dilengkapi, orang udah siapin semua, udah capek-capek. Tiba-tiba kamu main tolak gitu aja kan nggak ada tanggung jawab gitu. ya, Suarez itu orang yang nggak punya kapasitas sih. Menurut aku kan udah jelas sih. Kalau ngeles-ngeles gitu itu orang-orang yang nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan memang. Kayak si Lubis ini, mana ada kemampuannya dia? Apa yang mau dibanggain coba? Memang nggak punya kemampuan. Kalau ada kemampuannya nggak mungkin ngeles yang gila ini. Apa coba? Karena jujur aja lah, kayak si jujur ya aku bilang ya, kayak si Nandar itu udah apa namanya? Udah kesepian dia, nggak ada lawan dia. Coba kan sering-seringnya monolog si Nandar sekarang. Ya lawannya udah pada tiarap semua karena nggak berani, karena memang kalau nggak punya kapasitas gimana ya? Yang Kayak, lebih lucu tau Pak, orang-orang kayak gini dengan gampang masa nggak mikir gitu, diliatin begitu banyak orang. Kita ini kan kadang ada harga diri kan. oh nggak Walaupun kita punya nggak tuh, bisa, harga diri itu nomor satu. nggak bisa Jo. Biasa orang gitu, apalagi cowok gitu kan. Kita misalnya udah janji Ya, nih, kita udah janji jual barangnya harga sekian nih, ya. Rupanya rugi, tapi nggak apa-apa gitu, jual aja gitu, karena udah terlanjur ya, kita udah oke kan. Jo. Ya, ya itu dia apa namanya? Gimana ya? Eh nggak punya harga diri itu memang sebuah catatan ya, bahwa memang kelakuan ini memang begitu. Orang-orang seperti itu udah nggak peduli dengan harga diri, Jo. Mana ada Aku dia ambil kasih punya perbandingan sama integritas. kamu, Her gini ya, Bang Heri. Inilah kadang-kadang ya, orang yang bisa dipegang sama enggak. Aku pernah kerjasama sama beberapa warga negara lah ya. Yang satu, wah parah kali gitu, lebih parah dari dari orang normal gitu. Tapi satu lagi Jepang. Orang Jepang tuh luar biasa. Aku pernah meeting sama mereka sampai malam. Ya mungkin karena dia udah lapar gitu kan. Kita sampai jam 11 belum makan malam. Tetap bertekak di ruang meeting gitu. Tetap masih hitung-hitungan gitu ngebet kan. Terakhir eh, ada beberapa syarat yang aku minta. Oke, aku deal sama syarat kamu, tapi aku minta tambahan ini syarat gitu. Yang orang Indonesia udah bilang udah Pak kasih aja Pak, udah capek gitu kan. Yo, terakhir dia mungkin nggak tahu lah ya dia yang salah hitung atau gimana. Dia oke kan, sama dia gitu. Oke deal, teken gitu kan. Memo internal, tinggal memo meeting memo meeting di teken aja sama dia kan, di teken bukti kalau udah oke deal ya, jangan berubah lagi oke gini. Terus besoknya ngamuk bosnya. Besoknya ngamus bosnya yang di Jakarta, merepet, kau gila dia bilang kan, hitungannya itu salah gitu kan. Dia baru sadar hitungan dia salah. Itu ada di angka 80 juta dia harus nombokin jadinya. Selisih harganya, selisih angkanya 80 juta, perusahaannya tetap bayarin, potong gaji dia. Potong gaji. Dia bilang nggak apa-apa, ya udah potong gaji dia. Kenapa? Karena dia udah komit, udah ngomong gitu. Itulah kadang-kadang aku salut sama orang Jepang. Kalau mereka udah bilang A, mati pun mereka pertahankan gitu. Jadi aku bilang, jadi cemana ini kan, yang orang Indonesia udah ketakutan semua lah ya. Yang Indonesia udah ketakutan, Pak, nggak bisa nih loh Pak gitu kan. Nggak bisa loh. Ya aku bilang, ini aku udah pegang memo nih untuk apa gitu kalau gitu. Terus aku telepon sama yang Jepangnya yang tadi malam itu. Terus dia bilang, ya udah Pak, nggak apa-apa gitu ya. Aku lagi minta sama perusahaan yang bayarin, ya perusahaan bisa bayarin, potong dari gajiku. Lagi coba diaturin lah skemanya gimana gitu. Maksudnya prosedurnya gimana. Aku salut gitu kan. Luar biasa dia tanggung jawabin selisihnya loh gitu. Ya memang gitu aja, memang harus begitu. Karena bukan uang Memang, kecil gitu. Kalau kena Risuli Lubis ya lari dia, nggak angkat telepon gitu kan, pura-pura oh udah nggak ada iyalah, masalah lah. pastilah, Ya ada orang kayak gitu, pastilah. ada beberapa orang yang nggak punya mental tanggung jawab, dia cuma buangin apa? Ya mau gimana bos? Dari atasan nggak kasih rupanya, saya mau gimana? Kan banyak gitu kan, buang badan. Ya, Atasan nggak kasih, ya. alasan lah ya. Nah, tinggal ngulur-ngulur waktu, nggak angkat telepon. Kalau
kalau bisa kamu temui pun dia alasan bos yang nggak kasih, ya udah coba bos ngomong sama bos saya lah gitu. Ya Ujung-ujungnya kan itulah seperti kan. itu. Ya itulah tadi konten si Lubis ini kan nggak punya integritas orangnya. Dan aku bingungnya itu orang-orang seperti ini tetap ada yang percaya gitu. Aku nggak habis akal aku memang. Bukan Apa sih, ya? sebenarnya Gimana? penontonnya ini karena kebencian kepada Islam, jadi nggak ada yang mau maju, ya mereka yang Nah, maju, itu dia. ya didukung. Iya, aku tadi kan baru ada dengar juga debatnya Bang Juma tadi sama si Kores sama siapa tadi tuh. Haleluya ya. Hmm. Parah kali betul-betul nggak punya ini, nggak punya adab memang. Masa kayak gitu debat. Parah ya, parah. Nggak punya adab nih. Parah memang aku, aduh, kalau aku aja berantem tuh tadi. Untung bukan Nggak aku bisa ya. bang, kita harus santai ya, tetap harus kepala dingin. Ya tapi lawan Iya, OTN-nya harus pintar-pintar kita ini ya, putar-putarin aja gitu. Kayak tadi malam ya, iya. tadi malam tuh kan aku juga dimarahin ya. Dia bilang, wah kamu ngadu domba. Untung ada bukti digitalnya. Ada bukti digital, kita putarin. Mana ada aku yang suruh kamu yang ngomong sendiri. Kalau memang kamu silap ngomong ya katakan, aku silap ngomong, minta maaf sama orang Katolik, selesai. Kok tiba-tiba Siapa nyalain itu? orang lain? Ada orang sok-sok petenteng bilang Katolik sesat, ya. Terus dia bilang nggak ada aku bilang itu. Begitu orang Katolik masuk, ditagih lah sama orang Katolik, dasar kau bilang sesat apa gitu. Nggak terima, aku putarin lah videonya. Dia yang ngomong sendiri kok. Terakhir di bloknya nomorku cabut dia. Nggak malu Bahaya. ya kan? Iya, untung zaman sekarang ada jejak digital gitu. Aduh, kacau kali ini dia. Oke, Tapi mungkin itu aja tapi bang. ya itu Oh, ini aja. lagi Aku rekam, baru jangan masuk langsung lembek-lembek gitu kali lu. aja. Enggak, lu jangan lembek kali, ini lagi rekam soalnya. Oh, aku kok gimana mau aku ngamuk-ngamuk nih, tapi kau suruh aku terus santai. Enggak, masalah santainya tuh langsung to the point aja. Nih gimana? Oh ya, Menurut menurut aku gini, eh ginilah untuk hotel-hotelnya, janganlah percaya lagi kayak gini kan, janganlah benci-benci kali, ya kan? Nanti benci itu benar-benar cinta. Udahlah, gak usah ini kali lah, apa lagi? Malu kalian nasi ribut aja. itulah tadi Cari aku apa analogikan gini ya? loh. Aku analogikan kalau mereka nih ngamuk, aku maklumi. Sama kayak pengemis, tiba-tiba ditangkapin sama Satpol PP, mereka juga akan playing victim. Padahal kan mereka nggak salah, saya nggak merampok, saya kan cuma minta-minta di lampu merah gitu. Ya, sama Iya, juga tapi dengan ada orang kayak kena peraturan. usur. Iya, padahal kan dia melanggar peraturan gitu. Aneh gitu Iya, kalau tiba-tiba marah sama kita. Kita kan cuma jelasin. Oten mau percaya syukur, masih mau nggak ngasih ke percaya udah. Rizky Lubis, ya itu haknya dia. Memang uang kalian nggak ada, bukan uang kita gitu. Bukan gara-gara kita bilang, oh Betul, jangan kasih Rizky Lubis pindah ke kita. Enggak kok. Kan kita bilang enggak. terserah Cuman, kalian. tapi kan saya duitnya, mending kan sumbangin sama yang butuh ya. Nggak makan banyak, kalau si Betul. Lubis semakin gendut itu. Itu Makin ibaratnya besar tahu ya sama kayak apa, badannya. Bang? Sama kayak kita misalnya lihat tiba-tiba pengemisnya rupanya punya mobil, punya rumah. Kesel nggak? Kesel pasti kan? Kesel lah. Saya kan jangan beberapa kali lah. Aduh, parah lah ini. Udahlah. Itu si Lubis tuh makin gendut, makin besar badannya. Nyenangin, mending kan kasih sama pengemis tuh, jelas-jelas nggak makan misalnya, atau di sini dari pancing ada pengemis kemarin aku tengok badannya kayak belalang udah sekali. Tuh, mending ngasih kayak gitu. Pada ngasih Lubis, nggak ada untung yang kalian ngasih Lubis tuh, makin gendut aja dia. Ya kan, makin besar badannya, makin makmur, kalian aja makan susah, ngapain kan kasih dia. Aduh, kayak mana sih banyak, aku tahu nih hotel-hotel di, bukan ya semua orang kaya, ngertinya aku ya kan. Banyak juga yang susah, yang udah akhir bulan udah mikir uang sekolah anak apa segala macam, tahunya daripada kalian nyumbang si Lubis yang makin besar badannya, mending kalian kasih sama yang betul-betul nggak makan. Hotel itu, kami itu baik sama kalian tuh, supaya kalian jangan diperdaya sama si Lubis Iya, gitu. tiba-tiba kita dibilang iri pula. Apa yang iri? Kecuali iri kita Nggak suruh ada orang iri. pindah ke Nah, kalau kita ya. iri itu, Kalian kalau kan minta kami enggak. nyumbang ke kami, nggak endaknya. Kami cuma kasihan duitnya. Kasihan duit kalian itu. Si Lubis makin gendut, kalian makin susah. Kalian nyumbang-nyumbang, coba bayangkan lah. Kalian gaji misalnya, aku tahunya banyak gajinya di bawah 5 juta masih. Ngertinya kita, hotel-hotel nih. Nggak usah sok-sok sombong kali lah. Udah gaji di bawah 5 juta zaman sekarang ini, udah susah. Hidup tuh udah susah.
Aku bilang zaman sekarang itu kalau gaji masih di bawah 5 juta, udah nggak usah inilah, nggak usah sok-sok nyumbang lah. Udah mending kan buat makan sendiri aja. Buat makan sendiri, nggak usah nyumbang lah. Si Lubis makin senang, kalian yang menderita ngapain? Tapi kok gaji kalian tadi udah di 2 digit, nah boleh lah jual 100.000 itu. Tapi kalau gaji masih di bawah 5 juta, nyumbang si Lubis, betul aja kalian. Nah, Black. Oke, ya. Saya rasa udah cukup daripada nanti kita dibilang asik menutup rezeki dia ya. Dia ini udah marah kali gitu kan. Terakhir merekam ngamuk dia gitu kan. Ikut ngerekam. Terus ada oten-oten bilang, "Pak, strike aja, dia ngambil video Bapak." Loh, kapan saya ngambil? Saya rekaman yang sidang tuh punya sendiri kok. Bukan yang kita ngambil dari dia. Kita juga tahu gitu kalau oten-oten ini bahaya gitu. Ambil-ambil kena strike salah-salah. Iya, ngeri loh, ngeri. Iya. Ini oten-oten ini ngamuknya apa ya? Ngawur gitu, ngamuknya sporadis ngamuk. Padahal kita baik ya kan, sayang duitnya kan. Iya, kita tunggulah tanggal 10 ya. Tanggal 10 ini jadi nggak ada hiburan, nggak ada Saipudin dan istrinya lagi. Sisa. Oh iya, aku kemarin nggak ikut. Aku memang lagi malas. Tunggu inilah. Kita lihatlah Risuli Lubis bakal gimana, apakah dia akan ngumpet lagi di hotel? Mana berani dia, yakin aku lari dia tuh, yakin aku hilang. Kasihan anaknya lah kalau ditinggalin gitu aja, nggak ada kawannya lagi gitu kan. Kalau kemarin masih ada si. Gini loh Jul, karena dia yakin, gini lah, sebenci-bencinya orang tua sama kita, sebenci-bencinya sama orang Islam, pasti yakin dia bahwa anaknya itu aman. Yakin aku. Dia yakin bahwa anaknya itu aman, gak dia bakal diapa-apain. Oke. Benar nggak? Kita tunggulah tanggal 10 nih ya, apa yang akan kita bicarakan nanti ya. Bagi Risuli Lubis, jangan lupa bertobatlah ya. Bertobatlah, usia itu nggak lama. Serius. Usia itu nggak lama. Ya, benar-benar ada pikirkan bagus-bagus. Kalau mau jadi pendeta, jadilah pendeta yang benar. Ya, kita ngomong aja udah selesai itu ya kan, Jol. Ke jantung tuh. Itu aku bilang kalau jadi pendeta pun pendeta yang benar. Banyak kok pendeta-pendeta pokoknya fokus banyak. Jangan kayak kamu usul kali gitu. Ini datangi orang, paksain orang percaya Yesus. Ya orang lagi berkebun kamu datangi, rumah orang juga kamu datangi. Untuk terakhir dia diusir loh. Itulah sekarang nggak berani lagi dia karena banyak diusir deh. Kalau aku dibakar masa ya kan. Habis itu berapa kali bikin sandiwara, aduh ampun, tobatlah Pak gitu. Ampun lihat kalian nih. Kenapa nggak jujur-jujur aja? Ini sewa orang pura-pura sakit nanti disembuhkan. Aduh, ini kita lagi main sulap atau apa sih? Pendeta tapi kok nipu. Kalau ada penjual penjual barang yang di jalan tuh sambil pakai sulap-sulap masih oke lah ya. Itu kan memang untuk menarik atraksi. Tukang koyo. Nah, tukang koyo itu masih oke lah. Ini kan Anda pendeta, masa gitu caranya? Ada aja. Pendeta kok sandiwara. Kalau mau sandiwara, Anda jadi konten kreator, Anda jadi YouTuber, murni, jangan pendeta. Betul, setuju. Kalau YouTuber itu memang hiburan, kita maklumi ya konten kreator. Pura-pura dipukuli ya kan. Pura-pura dipukuli. Drama lah. Ini masa pendeta nipu ada-ada aja. Ya, mungkin itu aja lah saya rasa. Nanti baru kita tanggapi lagi yang lebih besarnya. Ya, makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Dengan berkata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.